semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Gue bakal rekomendasiin 8 mobil MPV, budgetnya sekitar 200-300 juta, versi gue tentunya. Tapi sudah gue pelajarin dan sudah gue cocokin dengan data penjualan di Gaikindo dari Januari sampai November. 10 besar dulu ya. 10 besar tuh yang pertama dari Toyota, kedua Daihatsu, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Hyundai, Isuzu, Mitsubishi Fuso, sama Hino dan Wuling. Jadi dari ke-10 ini kira-kira mobil apa aja yang bakal rekomendasiin ya. Jadi yang pertama kalau Toyota itu sekitar 304-an, 304.000 unit ya, itu untuk wholesale-nya. Tapi kurang lebih antar wholesale sama retail sales mirip-mirip kok. Ya wes, nggak pakai lama, kita langsung bahas satu persatu apa aja sih 8 mobil MPV tersebut. Rekomendasi nomor 8, Wuling Cortez. Sebenarnya kalau Wuling Cortez ini jarang banget yang compare sama MPV yang budget 200-300 jutaan. Tapi kenapa saya masukin misalnya ya? Jadi ada beberapa customer saya dulu itu suka bandingin sama Innova, yang dimana beda kelas. Tapi sebenarnya memang dia kelasnya mirip-miripin dia. Jadi boleh lah ya disandingin. Budget untuk harganya itu sekitar 299 sampai 337. Penjualan di bulan November nggak banyak sih guys. Sekitar 30-an gitu loh. Jadi kayak nggak rekomendasi, makanya saya kasih rekomendasi nomor 8. Tapi saya janji sesegera mungkin saya bakalan review Wuling Cortez-nya ya guys. Urutan nomor 7 selanjutnya adalah Mobilio. Tapi jangan salah, ini hanya Mobilio versi manual. Mobilio saya sudah pernah coba versi manualnya. Saya kemarin coba pakai tanjakan di Bukit Pandang sama Bukit Teletubbies, kuat nanjak dan segala macam, cukup oke. Jadi no complaint, cuman minusnya suaranya agak berisik dan cenderung agak lebih rendah. Saya nggak pede kalau naik Mobilio untuk di pedesaan. Nggak tahu ya, mungkin terlihat panjang banget kayak gitu loh. Jadi oke lah, saya kasih urutan nomor 7. Tapi saya janji nanti kalau misalkan ada kesempatan saya bakal review tipe yang ini. Urutan nomor 6 selanjutnya, meskipun ya lagi rame kasus pemalsuan apa namanya itu safety ya kan, selama 30 tahun ya, itu sih luar biasa loh. Daihatsu Xenia, urutan nomor 6. Saya tetap masukin di nomor 6 lebih tinggi dari Mobilio. Kenapa? Karena menurut data penjualan Gaikindo dari Januari ke November itu urutan nomor 2, di mana angka itu bukan angka yang sembarangan gitu loh. Memang secara brand kayak underrated, tapi dia penjualannya rame, banyak. Kita belajar dari kasus itu, ternyata kayak menguap gitu aja penjualannya. Kita lihat aja, nanti saya coba tanya-tanya sama teman-teman marketing. Daihatsu Xenia ini sebenarnya komparasinya tuh sama Avanza tentunya ya. Dan mungkin beberapa kemarin saya pada saat review, sedikit contoh aja ya. Reviewnya tuh selalu sepi, nggak rame, tapi selalu ada teman-teman yang laporan, Mas, alhamdulillah closing dan segala macam. Artinya banyak peminatnya gitu loh. Jadi mungkin orang nggak suka desain dari Avanzanya, dia pengen versi yang lightnya, versi murahnya, orang bisa ambil ke Xenia. Bahkan di varian tertentu dia tuh bisa lebih mahal dibandingin Avanza loh. Price listnya tuh dijual tipe R manual itu di 247.750. Sedangkan untuk tipe R CVT itu di angka 280.850. Modelnya cukup ganteng ya. Boleh kasih komen dong alasan orang lebih pilih Xenia dibandingin Avanza. Boleh kalian komen deh. Minta pendapat kalian lagi dengan adanya isu pemalsuan safety dari Daihatsu. Kira-kira pengaruh ke penjualan nggak sih? Atau kalah kalian merasa, aduh mau beli Daihatsu ntar dulu deh atau bagaimana? Coba kalian komen. Selanjutnya ada Suzuki R3 Hybrid. Nah, kalau di data Gaikindo, dia masuk urutan 4 besar. Tidak bisa disepelekan, tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan memang kadang-kadang tuh underrated gitu, tapi ternyata peminatnya cukup banyak juga gitu loh. Kalau dari segi fitur sendiri, dia sudah dilengkapi dengan Android Auto, Apple CarPlay. Tapi jujur, untuk R3 ini gue belum sempat review, baru ada diagendakan besok. Tapi gue udah sempat review yang XL7-nya. XL7-nya itu versi SUV-nya. R3 itu dijual paling murah di tipe GA. Manual itu harganya di 228. Nah, versi mahalnya itu di 273.700 untuk varian yang hybridnya. Jadi gimana? Kalian mempertimbangkan apa sih kalau misalkan mau beli R3? Selanjutnya ada Avanza. Nah, Avanza ini dijual dari harga 237.100 untuk versi tipe E manual, seriesnya 1300. Paling mahalnya di 1.5G CVT 274.500. Buat gambaran aja, bedanya Avanza sama Xenia apa sih Mas? Gambarannya gini guys, jadi kalau Avanza itu lebih ke faktor-faktor keselamatan dan segala macam. Xenia itu lebih ke kayak entertainment, faktor krom-kroman. Bener gak sih kayak gitu? Coba kalian kebanyakan, bener kan? Karena Xenia itu ada list-list merahnya ya Dit ya. Tuh ada list merah, ada banyak krom-krom gitu. Nah, Avanza lebih kayak safety. Contohnya aja, dia ada Isofix, cantolan BB car seat, dan kayak misalkan di bangku tengahnya tuh ada headrest
dimana itu buat kenyamanan dan keselamatan. Jadi kalau misalnya terjadi accident, kepala kita terlindungi, bahkan untuk seatbeltnya dia ada dari atas. Kalau kalian belum nonton review Avanza-nya, nanti kalian linknya saya taruh di atas, kalau nggak taruh di deskripsi. Apa yang bikin Avanza ini masih saya rekomendasiin, pertama dia dari segi ergonomis, tempat minumnya ada dekat sama AC, ada sofa mode, tempat entry kiri kanan. Terlebihnya adalah bentuknya sudah ganteng banget. Bahkan kalau misalkan dia nggak dikasih emblem Avanza, kalian juga nggak bakal tahu kalau itu beneran Avanza. Tentunya menurut data Gaikindo, Toyota memegang nomor 1 ya di data penjualan. Dan kalau menurut penjualan di bulan November, Avanza masih menjuarai urutan nomor pertama untuk low MPV di angka penjualan sekitar 5.900. Dan ternyata isu-isu atau sekedar keraguan teman-teman yang aduh Avanza jadi penggerak roda depan jadi nggak laku, jadi nggak kuat nanjak, rupanya terbantahkan ya, penjualannya masih laris. Gimana menurut kalian? Apakah kalian jadi mengurungkan niat, nggak jadi beli gara-gara FVD? Atau bagaimana? Coba kalian komen dah. Selanjutnya ada Veloz. Dan kenapa saya pisahkan? Karena dari Toyotanya sendiri dia memisahkan antara kategori Avanza dan Veloz. Jadi bener-bener Veloz itu nggak ada kalimat Avanza. Bener-bener namanya Veloz. Jadi ya wes saya pisahin. Veloz itu dijual paling murah di manualnya itu di 290.700 dan paling mahal sekitar 337 di varian tipe Q CVT TSS. Reviewnya udah sering saya bikin, bahkan saya sering komparasi sama RAS. Gambarannya gini, kalau si Veloz ini versi mahalnya, versi luxury-nya, dan ya versi safety-nya. Jadi kalian kalau misalnya cari mobil MPV yang buat di perkotaan cukup canggih, ada fitur safety-nya lebih lengkap. Cuman minusnya aja dia nggak ada cruise control yang saya sayangkan. Meskipun kameranya sudah dilengkapi dengan kamera 360, sayangnya kenapa nggak dikasih adaptif cruise control, itu sayang banget sih. Dan beberapa kayak misalkan detail-detail yang lampu belakangnya itu tanggung banget, harusnya dikasih logo Toyota dimundurin ke bawahin, jadi biar lampunya tuh nyatu, itu pasti jadi cakep banget. Setuju nggak sih? Veloz tuh nggak mau disamain sama Avanza. Selanjutnya ada Mitsubishi Xpander. Gimana ini jadi kayak fenomena. Bahkan kemarin saya sudah sempat review. Jadi Mitsubishi Xpander sama Xpander Cross itu beda. Sebenarnya itu basicnya sama. Cuman yang Cross itu basicnya dari Mitsubishi Xpander biasa tapi di upgrade. Nanti saya cerita lain kali. Mitsubishi Xpander penjualan di bulan November itu nomor 2. Yang nomor pertama Avanza. Nah di sini pun sama. Kalau di 5 besar penjualan Gaikindo itu dia urutan nomor 5. Tapi menurut saya itu sudah cukup luar biasa. Dimana kira-kira kalau Mitsubishi itu yang paling laku apa sih? Atau yang dijual apa sekarang? Pajero, Xpander Cross, tambahan lagi X-Force. Jadi benar-benar barangnya kan sedikit. Dia berada di urutan nomor 5 sih udah cukup oke buat saya pribadi. Xpander itu dijual versi GLS manual tuh di 261.200 dan varian paling mahalnya 315.900. Plusnya sendiri mobilnya itu beneran mirip dengan mobil konsepnya dan saya akuin dari luar tuh ganteng banget. Cuman ada cumannya nih, saya cukup agak kecewa. Bagian interior tuh kayak masih kurang greget gitu loh. Nggak tahu deh kalau kalian. Kalau saya masih kurang greget. Varian termahal sekalipun fitur safety-nya dia masih agak kurang. Cruise controlnya memang bener sudah ada electric parking brake, auto hold. Cuman sayang kenapa nggak dikasih kayak fitur kayak safety sense gitu yang menurut saya penting juga. Tapi di satu sisi saya udah coba test drive juga, cukup responsif, cukup kedap buat saya pribadi, dan pada saat nutup pintu juga cukup mantap gitu. Jadi saya nobatkan dia di nomor urutan nomor 2. Sebelum kita ke urutan nomor pertama, rekomendasinya itu adalah saya sedikit cerita. Hyundai Januari sampai Desember 2021 itu penjualan menurut Gaikindo itu nomor 13 ya di tahun 2021. Lalu di Januari sampai Desember 2022 Hyundai itu bergeser naik di urutan nomor 8 dengan total penjualan sekitar 31.000 sekian. Oke dong, udah masuk 10 besar tuh udah cukup oke. Dan ternyata di tahun 2023, ini data penjualan dari Januari ke November ya, dia sudah berada di urutan nomor 6 dengan total penjualan sekitar 28.000. Nah tenang, karena ini belum habis, Desembernya belum ada. Berarti dari MPV-nya ini adalah si Hyundai Stargazer. Kenapa saya rekomendasi nomor 1? Terlepas dari desainnya yang out of the box atau yang nggak biasa. Pertama yang saya salut adalah dia niat banget loh ngebikinnya. Value for money banget, paling unggul saat ini. Bukan karena gue pernah kerja di Hyundai, terus gue mengunggulkan nomor satunya di Hyundai Stargazer, bukan. Tapi berdasarkan versi saya, apa yang saya lihat, fiturnya udah cukup oke. Karena balik lagi pengalaman gue naik mobil itu adalah yang kita nikmati adalah fitur-fitur kenyamanannya dan segala macam. Kita ngomongin desain nomor sekian deh, desain nomor sekian, tapi adalah fitur itu sendiri. Secara looks dia futuristik, kabinnya luas banget karena desainnya one curve design, tapi itu jadi ngebikin dia agak unik, agak aneh memang sih, tapi kabinnya luas banget. Dari fitur safety dia sudah ada Hyundai Smart Sense, jadi mobilnya lebih safety, jadi kalian harus coba deh. Kalau kalian belum nonton reviewnya nanti linknya saya taruh di atas. Terus kayak dari fitur-fitur kayak gimmick, nggak tahu deh gimmick apa nggak menurut kalian, Blue Link
Terus ternyata dia cukup cepat ya menanggapi respon dari konsumennya. Yang dashboard sudah dipapas. Terus yang rem tangan tadi masih tarikan, sekarang sudah dibikin elektrik. Jadi patutlah kita hargain Hyundai ini cukup responsif menanggapi keluhan atau menanggapi masukan dari beberapa customer. Tapi yang jadi tanda tanya sekarang atau yang mungkin masih jadi PR adalah after sale service-nya. Semoga nanti kedepannya bakal diperbaiki lagi. Oke, jadi sekarang saya simpulin, saya takut lupa guys. Jadi saya catat nih, jadi biar padat, ringkas, jelas gitu loh. Jadi kira-kira dari rekomendasi itu apa aja sih kesimpulannya? Pertama, kalau kalian mau cari mobil MPV itu pertama adalah apakah MPV itu nyaman buat keluarga? Kayak contoh aja, saya kalau lagi gendong anak saya masuk ke mobilku, suka kepentok di bagian kepala. Artinya dulu saya nggak ngetes atau nggak test drive. Itu penting. Terus juga kayak misalkan apakah butuh banget 2 baris atau 3 baris? Itu juga ternyata penting. Buat keperluan sehari-hari, itu apakah sering ketemu jalan rusak apa enggak, itu juga harus diperhatiin. Dan ada lagi harganya sendiri, itu kalian juga jangan cuma lihat oh harganya segini-segini, kalian juga harus cek ternyata tuh dari kalian beli mobil tuh ada diskon apa enggak, ada free service apa enggak, terus ada layanan tambahan enggak kayak Bluelink, atau kalau Toyota InTouch itu ada apa enggak, kayak itu juga kalian harus perhatiin. Dan kalian juga harus perhatiin warna. Kayak gue sendiri dulu gue pilih warna putih itu karena bini gue sih, tapi ternyata perawatannya tuh susah guys. Sedikit tips aja, kalau kalian cari mobil yang harga jualannya bagus apa enggak, pilih warna silver atau hitam, tapi plus minus. Kalau silver itu mudah dirawat, tapi kurang-kurang oke lah kalau dimodif-modif. Hitam itu warna abadi selamanya, tapi perawatannya jauh lebih susah dibanding putih, bahkan silver, ya kan? Tapi ganteng kalau dimodif-modif. Kalau putih gimana mas? Putih enak, atau warna-warna ngejreng lainnya enak. Kalau malam lebih safety karena kelihatan, tapi perawatannya yang agak-agak PR. Saran gue kalau kalian tetap pengen pilih warna hitam, setidaknya kalian nano coating. Kalau misalkan mobil kalian Avanza ya nggak perlu lah di PPF, sayang duitnya. Coating aja lah, coating. Dan tentunya fitur-fitur kecil seperti tempat minum, tempat cup holder nyaman, ergonomis apa enggak, terus juga kayak fitur starter engine dari remote, itu juga penting loh. Dari beberapa varian yang tipe yang tadi saya rekomendasiin, sejauh ini fitur yang paling unggul ya Stargazer sih. Cuman Stargazer itu ya modelnya agak unik, tapi saya suka aja gitu loh. Dan di atas itu semua pesan saya cuma satu, mungkin kalian nggak boleh percaya banget sama saya, nggak boleh percaya banget sama reviewer A, B, C. Silahkan kalian datang berkunjung ke dealer masing-masing, datang lihat unit, dan kalau perlu test drive, dan silahkan kalian tanya-tanya ke grup komunitas-komunitas kayak gitu. Marketingnya mungkin kalian bisa lihat medsos dan segala macam. Ya, akhir kata terima kasih, videonya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua. Terus kalau pengen dibuatin video lainnya tinggal komen aja, dan jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.